Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Alfa Story. Di kesempatan kali ini aku mau berbagi atau sharing mengenai bagaimana cara ngajar les anak privat. Bagi sebagian teman-teman yang merasa ngajar anak TK itu riwah, karena anak TK itu biasanya itu lebih suka bermain ya daripada belajar. Jadi bagaimana tipsnya? Yuk kita simak videoku sampai habis dan jangan skip. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah klik video ini, aku ucapkan terima kasih dan silahkan tonton sampai habis. Cedot. Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik itu anak itu kadang pandai dalam berhitung, tapi juga kurang pandai dalam membaca. Ada juga yang anak itu suka menulis dan baca, tapi dalam hal hitung-hitung dia itu kurang. Jadi ketika kita menemui anak dengan berbagai karakter, hal yang harus kita lakukan itu adalah pendekatan. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Bagaimana sih cara mengajar les anak TK biar kita itu bisa memberikan pemahaman kepada anak TK untuk membaca, menulis, dan berhitung ya teman-teman. Nah, poin pertama itu kan biasanya kalau anak TK itu calistung membaca, menulis, dan menghitung itu adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki setiap anak ya teman-teman. Karena apa? Ketika anak itu di TK itu biasanya itu guru itu hanya mengajarkan anak untuk bersosialisasi dan penanaman karakter, sedangkan ketika anak sudah naik ke kelas 1 atau kelas sekolah dasar, anak itu dituntut untuk bisa membaca. Bagaimana jika anak itu tidak bisa membaca? Pasti akan mendapatkan sebuah masalah sehingga anak itu kurang dalam memahami sebuah pembelajaran. Jadi hal yang harus dilakukan adalah anak itu wajib bisa membaca ya teman-teman. Nah, poin yang pertama itu kita sebagai tutor itu harus memiliki metode pembelajaran yang menarik ya, sehingga anak itu tidak bosan. Bagaimana caranya? Mungkin kita itu sediakan sebuah huruf kertas abjad seperti itu. Ya, istilahnya membuat anak itu kita itu sedang bermain, padahal bermain sambil belajar. Jadi ketika anak itu belajar, kita itu tidak boleh memaksakan anak untuk langsung bisa ya teman-teman, karena setiap anak itu butuh proses sendiri dalam menangkap sebuah materi. Untuk poin yang kedua itu yaitu tidak boleh memaksa anak untuk langsung bisa mengenal apa itu membaca, menulis, dan berhitung. Kita kenalkan dulu huruf abjad. Misal hari ini yuk kita belajar huruf abjad A sampai Y. Oh, coba dong Bu Alfa minta tolong tulisin huruf abjad yang huruf B, misal B besar gimana atau B kapital gimana ya, gitu ya. Baru anaknya mau nulis. Ketika anak itu sudah paham, baru kita di hari selanjutnya bisa dua huruf ya teman-teman. Misal DA bacanya da, 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 da gitu ya teman-teman. Dan untuk poin yang ketiga itu harus pembukaannya atau openingnya itu harus semenarik mungkin. Misal ya, di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, mari kita berdoa. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara merdu, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ini 1, ini 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan
sama-sama mari kita berdoa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk penyampaian materi ya dibuat seolah-olah anak itu belajar calistung itu bermain ya, seperti itu. Ketika kita itu mengajar anak TK, sebaiknya kita itu memposisikan diri sebagai teman belajar. Jangan sampai kita itu bahasanya ya kita itu bahasa anak-anak gitu ya. Jangan sampai anak tidak paham apa yang kita sampaikan. Dan untuk poin yang keempat itu tutor dan anak itu harus ada sebuah pendekatan. Pentingnya sebuah pendekatan itu apa? Biar anak itu merasa nyaman. Oh iya, kok nyaman banget ya belajar sama Bu Alfa. Dia itu nggak memaksa, tapi selalu support, selalu memberikan ucapan-ucapan positif. Ketika aku sudah bisa membaca, dia itu bilang hebat, wah bagus, lanjutkan, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk poin yang kelima itu biarkan anak itu belajar sesuai kemampuannya sendiri teman-teman. Kan kita nggak bisa kan memaksa anak itu harus langsung bisa, tapi kan kita itu kita itu dalam kutip mencari metode belajar anak itu seperti apa. Di sini kita perlu adanya mengetahui atau memahami karakter setiap anak ya teman-teman. Jadi ketika tahu karakternya seperti ini, jadi harus menggunakan metode yang seperti apa. Tapi buat teman-teman yang ingin mulai mengajar les privat, aku sarankan ayo kita mulai dulu, sehingga ketika kita memulai dan ada banyak pengalaman yang kita temui gitu. Ketika kita menemui berbagai masalah atau problem, maka kita harus mencari solusinya. Jangan pernah takut, optimis aja. Jangan pernah ketika kita baru ngajar sekali les privat, terus kita itu merasa kok sepertinya aku nggak sanggup ya ngajar anak ini, anaknya terlalu bandel, terlalu rewel atau terlalu cerewet. Padahal itu adalah sebuah kemampuan mereka. Itu mungkin dari sisi lain itu adalah sebuah kelebihan ya teman-teman. Jadi ketika kita pertama kali bertemu dengan anak, anggap aja anak itu hebat, anggap aja anak itu bisa, sehingga apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan ya. Buat teman-teman pejuang atau buat teman-teman yang sedang berjuang menjadi guru les privat atau menjadi tutor, tetap semangat. Semoga usaha kalian, semoga waktu dan tenaga kalian dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang melimpah dan barokah. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai habis. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah subscribe aku. Dan akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.